Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Obi Fajar Aji. Saya dari kelas IUM Tata Negara semester 4. Di sini saya akan memenuhi tugas filsafat hukum Islam, yaitu topik ke-13 tentang materi tentang pembaharuan hukum Islam dan tujuannya. Baik, di sini saya akan langsung ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian pembaharuan hukum Islam. Jadi pembaharuan hukum Islam ini terdiri dari dua kata, yaitu pembaharuan yang berarti modernisasi atau suatu upaya yang dilakukan untuk mengadakan atau menciptakan suatu yang baru. Hukum Islam yakni kumpulan atau koleksi daya upaya para ulama fuqaha dalam bentuk hasil pemikiran untuk mendapatkan syariat berdasarkan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini hukum Islam sama dengan fikih, bukan syariat. Jadi pembaharuan hukum Islam berarti gerakan ijtihad untuk menetapkan ketentuan hukum yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi modern. Baik menetapkan hukum terhadap masalah baru untuk menggantikan ketentuan hukum lama yang tidak sesuai lagi dengan keadaan yang dan kemaslahatan manusia masa sekarang. Jadi yang dimaksud dengan ketentuan hukum di sini adalah ketentuan hukum Islam kategori fikih yang merupakan hasil ijtihad para ulama, bukan ketentuan hukum Islam kategori syariat. Jadi pengertian ijtihad ini yaitu ijtihad adalah salah satu wacana dalam pembaruan. Secara terminologi, ijtihad adalah mengerahkan seluruh kemampuan dan usaha dalam mencari hukum syariat. Jadi kata ijtihad hanya digunakan pada usaha yang memerlukan pengerahan tenaga semaksimal mungkin demi sebuah tujuan. Jadi pembaruan juga dapat dilakukan dengan usaha pentakian. Dengan usaha pentakian ini akan terlihat keaslian dari kemurnian ajaran Islam. Nah, jadi cara ini lebih mudah dibandingkan dengan ijtihad. Meskipun cara ini barangkali termasuk dalam wilayah ijtihad, dikatakan lebih mudah karena hanya mengoreksi sebuah pendapat. Akan tetapi lebih mudah lagi bila kita memiliki fasilitas di atas. Nah, jadi selanjutnya gerakan mendobrak taklid dan menghidupkan kembali ijtihad untuk mengembangkan hukum Islam. Sebab gerakan itu untuk menetapkan ketentuan hukum yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi modern. Jadi menetapkan ketentuan hukum yang mampu menjawab permasalahan perkembangan baru itu mengadu dua unsur. Yang pertama yaitu mengurus hukum terdapat masalah baru yang belum ada ketentuan hukumnya seperti bayi tabung. Yang kedua yaitu menetapkan atau mencari ketentuan hukum baru bagi sesuatu yang sudah ada ketentuan hukumnya tetapi tidak sesuai dengan keadaan dan keselamatan manusia masa sekarang. Contohnya ijtihad ulama sekarang ini telah memperboleh perempuan menjadi pemimpin atau kepala negara, padahal ijtihad ulama terdahulu menetapkan bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin atau kepala negara. Jadi tujuan pembaruan hukum Islam merupakan suatu keharusan, bahkan kewajiban yang mutlak. Pembaruan atau modernisasi berarti berpikir dan bekerja menurut fitrah atau sunatullah yang hak. Sunatullah telah mengejawatkan diri dalam hukum alam. Maka untuk menjadi modern manusia harus mengerti terlebih dahulu hukum yang berlaku dalam alam itu. Manusia karena keterbatasan kemampuan tidak sekaligus mengerti sunatullah itu, melainkan sedikit demi sedikit dari waktu ke waktu. Jadi sejak awal hukum Islam sebenarnya tidak memiliki tujuan lain kecuali kemaslahatan keadilan manusia. Ungkapan bahwa hukum Islam dicanangkan demi kebahagiaan manusia lahir batin dan duniawi ukhrawi sepenuhnya mencerminkan kemaslahatan manusia. Jadi sekian, terima kasih penjelasan saya tentang pembaruan hukum Islam dan tujuannya, yaitu tugas topik ke-13. Semoga apa yang saya sampaikan dan saya bacakan ini barusan semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada salah kata atau ucapan yang tidak berkenan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.